Guys, balik lagi di channel Kongko Film. Kali ini kita akan bahas film Parasit. Film ini bukan sekedar cerita penipuan, namun ini tentang kesenjangan sosial, harga diri dan rasa lapar akan kehidupan yang lebih baik. Oke, jangan lama-lama guys, ayo kita ke TKP. Kita diperkenalkan pada keluarga Kim. Mereka tinggal di apartemen semi-basement kumuh. Jendelanya sejajar dengan jalanan. Orang mabuk sering kencing di depan rumah mereka. 소리라도 좀 질러봐. Untuk bertahan hidup, mereka melipat kotak pizza dengan upah yang sangat rendah. Hidup mereka sangat menonton. Penuh asap, fumigasi, dan bau got di rumahnya. Sampai suatu hari kesempatan itu pun datang. Teman Kiwo menawarkan pekerjaan les privat di rumah keluarga kaya. Tanpa ragu, Kiwo memalsukan ijazah universitas. Dan disinilah semua itu dimulai. Tibalah Kiwo di rumah keluarga Park yang sangat kontras. Modern, bersih, luas, dan terang. Rumah itu berdiri di atas bukit. Simbol kelas sosial yang sangat tinggi. Akhirnya Kiwo pun diterima bekerja sebagai guru bahasa Inggris untuk anak perempuan mereka yaitu Daihye. Setelah menerima bayaran pertamanya, Kiwo diperkenalkan dengan oleh adik Daihye yaitu Dasong. Terlihat Dasong memiliki sikap yang aneh dan sangat nakal. Kiwo cepat menyadari sesuatu, bahwa keluarga Park kaya tapi polos. Kiwo pun berpura-pura mengerti tentang seni dan merekomendasikan adiknya menjadi guru seni Dasong. Keesokan harinya Kiwo membawa adiknya yang menyamar menjadi seorang mahasiswa seni yang bernama Jessica, menemui Nyonya Park untuk melamar menjadi guru seni Dasong. Terlihat Daihye yang melihat Jessica seperti cemburu akan kedekatan Kiwo dan Jessica. 선생님, 사촌의 과 후배 제시카 여자친구죠. Terlihat Daihye yang cemburu kepada Jessica melontarkan pertanyaan kepada Kiwo tentang Jessica. Dan akhirnya Kiwo menggobali Daihye dan membuat ia senang dan salah tingkah, sehingga mereka berdua berciuman. Terlihat Jessica yang menghampiri Dasong untuk memulai pelajarannya. Jessica meminta Nyonya Park untuk meninggalkannya karena Jessica tidak terbiasa mengajar didampingi oleh orang tua. Nyonya Park yang terlihat sedang menunggu Dasong sambil berharap cemas dan meminta ART-nya untuk ia membawakan makanan ke dalam. Tetapi ketika Nyonya Park kembali, terlihat Jessica dan Dasong sudah berada di ruang makan. Jessica pun memberitahu hasil lukisan Dasong kepada Nyonya Park. 자승이가 좀 전에 그린 건데요. Tidak lama kemudian, Tuan Park pun pulang. Nyonya Park memperkenalkan Jessica kepadanya. Tuan Park memerintahkan supirnya untuk mengantar pulang Jessica. Di perjalanan, Jessica mempunyai ide untuk menyingkirkan supir Tuan Park dengan menaruh celana dalamnya ke belakang kursi mobil. Keesokan harinya, Tuan Park yang menemukan celana dalam itu pun murka dan memberitahu istrinya dan memecat supirnya. Setelah supir Tuan Park dipecat, Jessica pun merekomendasikan ayahnya untuk menjadi supir Tuan Park dengan identitas sebagai pamannya yang ahli mengemudi. Keesokan harinya, Kiwo dan keluarga pergi ke showroom mobil untuk mengenalkan teknologi mobil mewah kepada ayahnya. Siang harinya, ayah Kiwo datang ke kantor Tuan Park untuk melamar menjadi supirnya. Ayah Kiwo pun langsung membawa mobil Tuan Park, tanpa disadari itu adalah bagian dari tesnya. Alhasil ayah Kiwo pun lulus dan menjadi supir Tuan Park. Setelah ayahnya berhasil menjadi supir Tuan Park, Kiwo dan keluarganya menyusun rencana untuk menyingkirkan pembantunya agar ibunya dapat menggantikannya. Mengetahui pembantunya alergi dengan buah persik, Kiwo pun menaburkan bubuk-bubuk persik ke pembantu itu hingga pembantu itu sakit. Ayah Kiwo yang melihat pembantu itu sedang di rumah sakit dengan sengaja berfoto untuk menjadikan bahan menyingkirkannya. Keesokan harinya, Kiwo dan keluarga menyusun strategi untuk menyingkirkan pembantu itu. Ayah Kiwo mencoba meyakinkan Nyonya Park dengan memperlihatkan foto bahwa pembantu itu sedang sakit. Ketika sampai di rumah, ternyata pembantu itu sedang batuk-batuk nih guys, yang cukup parah. Dengan liciknya, Ayah Kiwo memberikan saus yang seperti darah itu ke tisu yang dipakai oleh pembantu itu nih guys. Nyonya Park pun ketakutan dan memberitahu suaminya untuk memecat pembantu tersebut.
Setelah itu ayah Kiwo merekomendasikan istrinya untuk menjadi pembantu kepada Tuan Park dan hasil disetujui oleh Tuan Park. Dan sekarang seluruh keluarga Kiwo berada di rumah Tuan Park nih guys. Tanpa keluarga Park menyadari mereka sudah diambil alih oleh keluarga Kiwo nih guys. Suatu malam keluarga Park pergi berkemah. Dengan situasi ini keluarga Kiwo berpesta di rumah mewah Tuan Park, minum minuman, makan makanan dan duduk santai di rumah mewah itu. Sedang asik berpesta tiba-tiba bel berbunyi. Ternyata yang datang adalah mantan pembantu rumah itu dan memohon untuk masuk melihat suaminya yang berada di bawah bangker rumah itu guys. Suami mantan pembantu itu pun hidup dari sisa makanan keluarga Park. 맨날 빼돌려가지고 남편 과자 먹였구나. 아니요. Akhirnya mantan pembantu itu pun mengetahui bahwa mereka adalah satu keluarga. Dua keluarga itu pun saling menyatukan untuk menguasai rumah tersebut nih guys. Di tempat lain keluarga Park yang memutuskan untuk pulang dan tidak jadi berkemah karena hujan yang sangat lebat. Kedatangan keluarga Park yang tidak disangka-sangka membuat mereka akhirnya bersembunyi di bawah kursi. Dan di atasnya ada Nyonya Park dan Tuan Park nih guys. Keluarga Kiwo mendengarkan percakapan keluarga Tuan Park tentang aroma bau keluarga Kiwo yang seperti bau orang miskin. Mendengar itu ayah Kiwo merasa harga dirinya hancur. Dan hingga akhirnya keluarga Kiwo berhasil keluar dari rumah Tuan Park nih guys. Keesokan harinya adalah hari ulang tahun Dasong. Tidak disangka-sangka suami mantan pembantu itu keluar dan kabur dari bengkel. Ia lalu menyerang Kiwo dan memukul kepala Kiwo dengan batu. Lalu ia menikam Jessica yang sedang membawa kue ulang tahun dari belakang dengan pisau. Suasana pun menjadi kacau. Ayah Kiwo yang memiliki dendam kepada Tuan Park pun langsung menikam Tuan Park hingga tewas. Ayah Kiwo pun lari. Oke guys, sampai sini dulu filmnya. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Dadah. Sampai ketemu di film selanjutnya dengan Koko Film.